Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariatul Kiptiah dengan NPM 22742010016665 dari Fakultas Hukum semester 4. Di sini saya hendak mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul Implikasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan hak-hak konsumen di lembaga keuangan syariah. Slide pertama yakni membahas mengenai konsep hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah juga dikenal sebagai hukum muamalah, ialah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Konsep ini merupakan gabungan antara hukum Islam atau syariah dan praktik ekonomi. Hukum ekonomi syariah sendiri didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Slide yang kedua membahas mengenai prinsip-prinsip syariah dalam perlindungan hak konsumen. Implikasi hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hak-hak konsumen di lembaga keuangan syariah itu sangat luas dan mendalam. Di antaranya yang pertama yakni prinsip keadilan atau adil. Implikasi dari prinsip keadilan ini diantaranya ada A. Transparansi akad. Maksudnya di sini ialah lembaga keuangan syariah wajib menjelaskan secara rinci semua aspek akad kepada konsumen. Ini mencakup hak, kewajiban, risiko, dan manfaat dari setiap produk atau layanan. B. Keseimbangan hak dan kewajiban. Maknanya yakni memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, menghindari klausul yang merugikan konsumen. C. Penetapan margin yang adil. Dalam akad jual beli atau murabahah, margin keuntungan harus ditetapkan secara wajar dan disepakati bersama untuk menghindari eksploitasi konsumen. D. Pembagian risiko yang proporsional. Dalam skema bagi hasil, risiko harus dibagi secara proporsional antara lembaga keuangan dan konsumen. Yang kedua yakni prinsip transparansi. Implikasi dari prinsip transparansi ini yakni dengan cara A. Perlindungan data pribadi. Dalam artian kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen dengan standar yang tinggi. B. Pengelolaan dana konsumen. Pengelolaan dana konsumen yang dimaksud yakni bertanggung jawab sesuai dengan akad yang disepakati dan prinsip syariah. C. Pelaporan yang akurat dan transparan. Artinya kewajiban memberikan laporan yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh konsumen. D. Integritas operasional. Penerapan sistem tata kelola yang menjamin keutuhan operasional lembaga keuangan syariah. Yang ketiga yakni prinsip kemaslahatan atau maslahah. Implikasi dari prinsip ini diantaranya ialah A. Pengembangan produk yang bermanfaat, berfokus pada produk dan layanan yang memberikan manfaat nyata bagi konsumen dan masyarakat. B. Perlindungan konsumen rentan, memberikan perhatian khusus pada kelompok konsumen rentan seperti penyediaan produk mikro syariah dan skema pembiayaan khusus. C. Tanggung jawab sosial, memberikan penekanan pada program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. D. Produk pencegahan berbahaya, larangan produk atau layanan yang berpotensi merugikan atau membahayakan konsumen secara finansial atau sosial. Poin yang keempat ada larangan riba dan horor. Implikasi dari larangan riba diantaranya A. Pengembangan produk bebas bunga. Dalam artian lembaga keuangan syariah wajib menawarkan produk-produk yang bebas dari unsur bunga, melindungi konsumen dari praktik riba. B. Skema bagi hasil. Penerapan skema mudharabah dan musyarakah sebagai bentuk alternatif sistem bunga, memberikan opsi yang lebih adil bagi konsumen. C. Penghapusan denda berbunga. Larangan pengenaan denda yang bersifat riba pada keterlambatan pembayaran diganti dengan konsep takwid atau ganti rugi yang adil. D. Restrukturisasi hutang yang adil. Dalam hal kesulitan pembayaran, lembaga keuangan syariah harus menawarkan rekonstruksi yang tidak memberatkan konsumen. Prinsip larangan horor atau ketidakkepastian. Implikasi dari prinsip ini yakni A. Kejelasan informasi produk.
Maksudnya ialah berkewajiban memberikan informasi yang jelas, akurat, dan komprehensif tentang produk keuangan syariah kepada konsumen. B. Pencegahan mis-selling merupakan upaya aktif untuk mencegah penjualan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau profil risiko konsumen. C. Pembatasan produk spekulatif, yakni pembatasan atau larangan produk keuangan yang mengandung unsur spekulasi berlebihan, melindungi konsumen dari risiko yang tidak perlu. D. Standarisasi kontrak, pengembangan standar kontrak yang jelas dan mudah dipahami untuk mengurangi ambiguitas dan potensi pelestarian. Slide keempat yakni mengenai regulasi perlindungan konsumen dalam kerangka syariah. Poin yang pertama yakni pentingnya peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah Nasional sendiri mempunyai tugas dan kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Fatwa-fatwa ini mencakup aspek perlindungan konsumen dalam produk dan layanan keuangan syariah, menjelaskan standar untuk produk dan layanan keuangan syariah yang memperhatikan aspek perlindungan konsumen, menerbitkan pedoman penerapan fatwa untuk lembaga keuangan syariah termasuk aspek perlindungan konsumen. Peran Dewan Pengawas Syariah diantaranya bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas produk baru yang akan dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah kepada Dewan Syariah Nasional MUI sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Bertindak sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI dalam pengkomunikasian usulan dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Maka dari itu, peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam memastikan bahwa perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah tidak hanya memenuhi standar regulasi umum, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui fatwa, pengawasan, dan edukasi, kedua lembaga ini berkontribusi signifikan dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang melindungi hak-hak konsumen sekaligus tetap menjaga integritas syariah. Poin yang kedua yakni fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI terkait perlindungan konsumen. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menjadi landasan hukum syariah bagi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa ini menjadi acuan dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang secara inheren harus memperhatikan perlindungan konsumen. Poin yang ketiga yakni undang-undang dan peraturan terkait lembaga keuangan syariah. Slide kelima membahas tentang mekanisme perlindungan hak-hak konsumen. Apa saja mekanisme untuk melakukan sebuah perlindungan hak untuk konsumen? Yang pertama yakni dengan cara edukasi dan transparansi produk. Yang kedua dengan cara penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa. Yang ketiga dengan cara pengawasan dan audit syariah. Slide ke-6 penjelasan materi tentang tantangan dalam implementasi perlindungan hak konsumen di lembaga keuangan syariah. Tantangan-tantangan tersebut yakni yang pertama dalam hal kesenjangan pemahaman masyarakat seperti literasi keuangan syariah rendah. Banyak konsumen yang masih belum memahami perbedaan mendasar antara produk keuangan syariah dan konvensional. Kurangnya pemahaman tentang akad-akad syariah dan pemaknaannya. B. Miskonsepsi tentang keuangan syariah. Banyak orang yang berasumsi bahwa keuangan syariah hanya untuk muslim. Anggapan bahwa produk syariah lebih mahal atau kurang menguntungkan. C. Keterbatasan akses informasi. Informasi tentang produk dan layanan keuangan syariah belum tersebar merata. Yang kedua dari segi kompleksitas produk keuangan syariah seperti A. Struktur akad yang rumit.
karena beberapa akad syariah memiliki struktur yang kompleks dan sulit dipahami oleh konsumen awam. B. Resiko kesalahan penjualan, dalam artian memiliki potensi salah jual produk karena ketidakpahaman konsumen atau petugas bank. C. Informasi asimetri, artinya kesenjangan informasi antara lembaga keuangan dan konsumen. Jadi seharusnya kita menyederhanakan penjelasan produk untuk mengurangi esensi syariah dan memastikan pemahaman konsumen. Yang ketiga, dalam hal keterbatasan regulasi dan pengawasan, seperti dari segi harmonisasi hukum, seharusnya menyelaraskan hukum positif dengan prinsip syariah. B. Kerangka regulasi yang belum komprehensif. Beberapa aspek keuangan syariah belum diatur secara spesifik dalam regulasi. C. Efektivitas pengawasan ganda, lebih mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif dan sistem pengawasan yang efektif. Poin yang keempat tentang terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur. Kurangnya tenaga ahli yang memahami baik aspek syariah maupun keuangan modern. Dalam segi infrastruktur teknologi, membutuhkan sebuah investasi besar untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang mendukung operasional syariah. C. Dalam segi standarisasi operasional, perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta mengembangkan infrastruktur yang mendukung. Poin yang kelima yakni standarisasi praktik syariah. Standarisasi praktik syariah memiliki beberapa tantangan yang harus diatasi. Di antaranya yakni tentang A. Perbedaan interpretasi fatwa. Adanya perbedaan penafsiran atas fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI antar lembaga keuangan. B. Harmonisasi standar internasional. Tantangan dalam mengadopsi standar internasional sambil mempertahankan kekhasan lokal. Selanjutnya yakni perubahan ekonomi global dan lokal. Apa saja bentuk perubahan ekonomi global dan lokal? Bentuk perubahannya yakni dalam hal A. Volatilitas pasar, mempunyai tantangan dalam mengelola risiko syariah dalam kondisi pasar yang bergejolak. B. Krisis ekonomi. Tantangannya ialah bagaimana caranya supaya bisa mempertahankan prinsip syariah dalam menghadapi krisis ekonomi. C. Perubahan dalam kebijakan pemerintah. Dari perubahan kebijakan harus tetap bisa mempertahankan pemenuhan syariah sambil beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Poin yang terakhir yakni dalam hal ekspektasi konsumen yang dinamis. Konsumen tentu saja memiliki ekspektasinya dalam hal apapun. Maka dari itu kita harus bisa menyesuaikannya. Adapun contoh ekspektasi pihak konsumen yakni dalam hal A. Tuntutan layanan digital. Konsumen berekspektasi akan layanan digital yang cepat dan mudah. B. Kostumisasi produk. Permintaan akan produk yang lebih personal dan fleksibel. C. Transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan konsumen akan transparansi yang lebih tinggi sehingga bisa memenuhi ekspektasi konsumen modern sambil mempertahankan prinsip syariah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan materi, saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.